wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agifana Pratiwi, NPM 1922011068 dari Prodi S1 Keperawatan semester 6. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan mengenai Basic Life Support atau BLS dan bagging. Nah, di sini itu merupakan intervensi awal yang berbagi kondisi ARES yang dapat dilakukan oleh kalangan awam sampai kalangan profesional yang memiliki skill yang khusus. Kemudian untuk BLS sendiri itu dasar untuk menyelamatkan kehidupan korban meliputi pengenalan henti jantung mendadak atau SCA, kemudian aktivitas emergency response dan RJP atau resusitasi jantung paru, dan adanya fibrilisasi cepat. Kemudian di sini untuk kompresi dada atau merupakan faktor yang penting dalam menyelamatkan korban ARES karena perfusi sangat tergantung pada kompresi tersebut. Kemudian ada indikasi yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan untuk melakukan RGP. Yang pertama itu RGP boleh dilakukan ketika penolong menemukan korban yang mengalami henti jantung. Kemudian RGP tidak diperbolehkan untuk korban yang mengalami rigor mortis atau kaku mayat. Kemudian yang biasanya terjadi waktu 4 sampai 10 jam setelah kematian, dan RJP tidak diperbolehkan untuk bayi yang lahir mati begitu. Sebelum kita masuk ke tindakan, di sini saya akan melakukan fase prainteraksi. Di sini kita sudah menyebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, yaitu RGP, resusitasi jantung paru. Kemudian ini kita akan melakukan RGP-nya di pre-hospital, jadi di luar hospital, mungkin bisa di jalan begitu. Nah, untuk fase preinteraksinya itu cuci tangan 6 langkah, kemudian persiapkan peralatan seperti alat AED jika ada, kemudian hand scrub, bisa juga menggunakan sarung tangan. Kemudian untuk penghentian RJP itu harus perlu diperhatikan. Yang pertama itu jika muncul sirkulasi dan pernafasan spontan, kemudian ada penolong yang lain atau yang lebih terlatih secara profesional, kemudian penolong terlalu lelah atau kecapean, kemudian bisa dilanjutkan yang lain jika ada yang mau melakukan RJP. Kemudian penolong dapat perintah untuk menghentikan RJP dari dokter setelah 30 menit RGP tapi tidak ada perbaikan dari korban. Kemudian automatic external defibrillation atau AED tersebut tersedia. Kemudian yang terakhir tuh korban sudah mengalami kesadaran. Baik, untuk yang pertama yaitu di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan mengenai RJP atau resusitasi jantung paru. Dan di sini ada korban yang mengalami kecelakaan. Kemudian di sini kita identifikasi terlebih dahulu mengenai korban tersebut. Di sini pasien henti jantung, di sini henti nafas dan henti nadi. Kemudian setelah kita mengecek keadaan pasien, yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu kita pastikan lingkungan aman, baik lingkungan di sekitar maupun lingkungan korban dan lingkungan penolong. Kemudian kenali segera tanda ARES atau henti jantung dan aktifkan emergency response. Baik, di sini saya akan merespon pasien tersebut. Pak, Bapak, bangun Pak. Nah, di sini pasien tidak ada respon. Kemudian jika korban tidak berespon dan pernafasan tidak ada atau pernafasan tersenggak-senggak atau mengap-mengap, maka penolong harus mengasumsikan bahwa korban mengalami ARES, kardiak ARES. Segera aktifkan komunikasi emergensi. Baik, di sini saya lihat pasien henti jantung, henti nafas dan henti nadi. Di sini saya akan menelpon 911. Halo, baik, di sini dengan saya Tiara. Di sini saya menemukan korban henti jantung, henti nafas dan henti nadi di depan
Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta. Mohon segera bantuan untuk datang ke sini untuk membantu pasien. Baik, terima kasih. Baik, setelah kita menelpon 911, di sini kita ingin melakukan pengecekan nadi terlebih dahulu. Kita lakukan cek nadi dari nadi karotis di bagian sebelah kanan atau kiri. Baik, kita cek nadi terlebih dahulu. Kita cek nadi selama 10 detik. Kita cek nadi tidak boleh lebih dari 10 detik. Jika kita cek nadi lebih dari 10 detik dan maka nadi teraba, napas tidak adekuat. Dan sini nanti jika kita mengecek nadi lebih dari 10 detik, maka sulit untuk menemukan nadi, maka langsung memulai CPR. Di sini kita akan melakukan CPR atau RGP. Kemudian jika teraba napas tidak adekuat, berikan 1 kali napas setiap 5-6 detik begitu. Kemudian cek nadi kembali setiap 2 menit. Baik, kemudian inisiasi kompres sebelum ventilasi dan prioritaskan AHA. Kemudian ini pasien atau korban sudah di tempat yang datar dan keras. Di sini kita lakukan kompresi dengan cara meletakkan tumit di sini ya. Baik, kita lakukan kompresi dengan tekanan kuat dan cepat. Kita lakukan kompresi 100-120 kali per menit dengan kedalaman tekanan 5 cm sampai 6 cm. Dengan melakukan kompresi sebaiknya perhatikan dada recoil. Baik, kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, untuk kompresi ini kita lakukan di tengah-tengah tulang dada. Baik, setelah kita lakukan kompresi, kita lakukan ventilasi. Kan tadi sudah perbandingannya 30:2. Jadi setelah kita lakukan 30, kita langsungkan ventilasi. Bisa lewat mulut atau bisa menggunakan back mask. Baik, setelah itu kita back mask, kita menggunakan mulut. Jika kita mulut, kita buka mulutnya dengan kita memegang hidung korban. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan back mask untuk memberikan ventilasi kepada korban. Kemudian setiap 2 menit selesai sampai siklus 5, kemudian kita cek nadi parotis yang di leher. Jika tidak ada pemberian 1 kali napas 5-6 detik, jika belum terpasang airway definitif, dan 1 kali napas setiap 6 detik. Baik, setelah itu jika korban sudah memiliki pernafasan normal dan sirkulasi efektif tetapi masih tidak sadar, maka lakukan posisi recovery. Tempatkan pasien pada salah satu sisi tubuh dengan lengan bawahnya berada di depan sumbu tubuh. Posisi harus stabil. Baik, jika korban sudah memiliki pernafasan normal dan sirkulasi efektif tetapi masih tidak sadar, maka lakukan posisi recovery. Nah, tempatkan pasien pada salah satu sisi tubuhnya dengan lengan bawah berada di depan tubuh. Posisi harus stabil mendekati posisi lateral dengan tanpa atau adanya tekanan pada dada. Baik, begitu tindakan RGP. Baik, kemudian yang terakhir itu ada fase terminasi. Di sini setelah kita melakukan RGP, kita simpulkan hasil kegiatan tersebut. Kemudian evaluasi respon pasien. Keadaan pasien setiap 2 menit sekali kita cek. Kemudian di mana
Setelah itu kita melakukan fase dokumentasi. Nah, di sini untuk fase dokumentasinya sendiri itu kita tulis tanggal dan jam berapa pelaksanaannya itu. Baik, kemudian ada fase dokumentasi. Nah, untuk fase dokumentasi ini kita tulis kegiatan apa yang kita laksanakan, kemudian kita mencari data DODS sebelum tindakan. Untuk DS mungkin pasien posisi tidak sadar, jadi tidak bisa untuk dilakukan pengkajian mengenai DODS. Kemudian untuk DO-nya itu pasien tidak nafas atau henti nafas, henti jantung, henti nadi juga. Kemudian tindakan keperawatan yang dilakukan itu adalah kita melakukan RGP atau resusitasi jantung paru. Kemudian setelah itu pasien sadar, kita evaluasi responnya bagaimana. Kemudian setelah mengevaluasi respon, kita berikan rekomendasi atau kita berikan istilah penghargaan dengan pasien karena sudah bisa melewati masa-masa dia saat henti nafas itu, kita bisa kerjasama dengan baik. Kemudian setelah itu kita tulis nama terang kita itu, nama perawat dan tanda tangan. Baik, untuk kesimpulannya di sini yaitu kesimpulannya untuk RGP atau resusitasi jantung paru atau CPR di sini dilakukan pada pasien yang mengalami henti jantung, henti nafas atau henti nadi. Nah, di sini kita lakukan pada korban, dan kita sebelum melakukan RGP kita harus mengetahui apa kondisi pasien terlebih dahulu. Kemudian juga kita observasi sebelum melakukan tindakan tersebut. Kemudian jangan lupa kita menelpon 911 untuk memberikan pertolongan kepada korban tersebut. Kalau bisa membawa AED untuk mempertahankan korban tersebut, begitu. Kemudian untuk penghentian RGP sendiri itu dilakukan jika muncul sirkulasi dan pernafasannya spontan. Kemudian juga ada penolong lain yang lebih terlatih atau profesional. Kemudian penolong terlalu lelah atau kecapean setelah melakukan kompresi dada itu. Kemudian penolong mendapatkan perintah entah dari dokter atau dari orang yang lebih ahli atau profesional setelah 30 menit melakukan RGP dan menghentikan RGP tersebut. Kemudian automatic external defibrillation atau AED-nya tersedia, dan yang terakhir itu korban sadar. Begitu kurang lebihnya video saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nun wal kholami wa masyurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.